وصلتم واجتمعتم واتصلتم فكانت وائسة الوصول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه عدد قدر ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para dewan guru, para kiai, para hujat, kita doakan semua para dewan guru kita Allah panjangkan umurnya fi taatillah wa taatir rasul. Allah berkahi umurnya. Dan juga jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama, berzikir bersama, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah singkat Nabi besar Muhammad yang insya Allah malam hari ini menjadi sebab turun rahmatnya Allah di tempat ini. Fa insya Allah kita keluar dari tempat ini, di hati kita terdapat mahabbah kepada Nabi besar Muhammad. Allah tambahkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad. Allah tambahkan kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang belum nikah dapat jodoh. Jomblo semua. Yang perempuannya yang belum nikah dapat jodoh. Amin. Yang sudah dapat jodoh, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bi fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaanku, dengan fadilahku, yaitu Al-Quranul Karim, dan dengan rahmatku, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan diutusnya Nabi besar Muhammad, fabidzalika falyafrahu, kata Allah, dengan dua hal tersebut bergembiralah. Wa khairu mimma yajma'un, dan dua hal tersebut adalah sebaik-baik perkumpulan. Perkumpulan yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, perkumpulan yang di mana di dalamnya dibacakan sejarah Nabi besar Muhammad, perkumpulan yang di mana di dalamnya ada salawat kepada Nabi besar Muhammad. Ini adalah perkumpulan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memperingati daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad tidak lain tidak bukan untuk kita mengenal sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengenal sosok Nabi besar Muhammad, ketika kita sering mendengar sejarah Nabi besar Muhammad, ketika kita sering membaca solawat kepada Nabi besar Muhammad, maka hubungan batin kita tersambung dengan Nabi besar Muhammad. Hubungan cinta kita terikat dengan Nabi besar Muhammad. Ketika sudah terikat, maka hidup kita, nyawa kita, tubuh kita, setiap hari kita, perilaku kita mengikuti daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pujian tentang Nabi besar Muhammad, cerita tentang Nabi besar Muhammad sangat indah, sangat banyak. Sebagaimana Al-Habib Ali mengatakan di dalam syair-syair yang ada di dalam kitab Simtud Durar Maulid, yang dimana maulid tersebut dibaca seluruh dunia.
yaitu beliau mengatakan walaqad istasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabatil butun wal awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas suluka wal khalqa. Al-Habib Ali mengatakan bahwa sungguh mulia, sungguh indah budi pekerti, akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqil azim. Sungguh engkau wahai Muhammad di dalam dirimu, di dalam jiwamu, di dalam perilakumu, di dalam perbuatanmu semuanya memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memuji hambanya, maka bagi Allah mustahil berdusta. Betul. Pasti itu terjadi dan itu pasti yang ada di dalam diri Nabi besar Muhammad, semuanya keindahan. Dilanjutkan lagi syair tersebut, kalau seandainya kata Habib Ali dari akhlak budi pekerti Nabi besar Muhammad ditulis dalam sebuah kitab yang tebal, yang besar, maka kitab tersebut menjadi kecil, menjadi sempit, tidak mampu menulis daripada akhlak budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dibuktikan akhlak Nabi luar biasa. Dilanjutkan lagi, wa ahsanun nas khuluqa wa khalqa, dan sebaik-baik manusia di dalam penciptaan, di dalam akhlak adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan wahai Muhammad tanpa ada sedikit pun cacat, tanpa ada sedikit pun kekurangan, yang ada cuman sempurna dan paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara akhlak Nabi besar Muhammad, berbicara kasih sayang Nabi besar Muhammad, ada satu cerita. Ini berkaitan dengan bukan manusia, hewan. Hewan pun merasakan kasih sayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan kalau hewan saja mendapatkan kasih sayang, bagaimana dengan manusia, bagaimana dengan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati hutan. Maka saat itu ada seekor rusa perempuan. Ya. Dia sedang ditangkap oleh Badui untuk mau dimakan. Ya. Rusa tersebut posisinya sudah terikat. Maka Nabi besar Muhammad mendengar bahwa rusa tersebut memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rusa tersebut memanggil Nabi dengan bahasa binatang, bahasanya. Maka Nabi mendekat, mencari di mana rusa suara tersebut. Sehingga Nabi mendekati, ada satu ekor rusa terikat. Majikannya sedang tertidur, rupanya kecapean. Ya. Maka rusa tersebut bilang, "Ya Rasulullah, saya ke hutan ingin memakan sesuatu karena saya seharian belum makan, air ASI saya tidak keluar. Anak-anak saya kelaparan di rumah. Saya baru melahirkan. Air ASI saya tidak keluar karena saya belum makan, maka saya ke hutan untuk makan sedikit supaya air ASI keluar. Saya ingin balik, saya ingin memberikan makan untuk anak-anak saya. Tapi setelah saya sampai di hutan, saya ditangkap oleh seorang Badui. Maka tolonglah Rasulullah, izinkan aku pulang, pasti aku akan kembali. Aku hanya ingin memberikan ASI, habis itu aku akan kembali lagi. Dan aku siap untuk dimakan oleh manusia, wahai Rasulullah." Maka mendengar cerita tersebut, Nabi minta izin sama majikannya yang nangkap orang Badui. Kata Nabi, "Wahai Badui, wahai fulan, biarin rusa ini lepasin sebentar, dia pulang nanti kemari lagi." Kalau kita gimana? Mungkin nggak tuh rusa balik lagi? Dilepas. Nggak mungkin, betul.
Sama, orang Baduy juga mikirnya sama, mana mungkin rusak dilepas balik lagi, yang ada hilang. Maka Rasulullah SAW bilang, aku jaminannya. Lihat Nabi besar Muhammad, kasih sayangnya. Maka kata Baduy, oke, kalau rusak itu nggak balik, engkau nggak bakal bisa pulang juga. Iya kata Rasulullah. Maka rusa tersebut lari kencang pulang ke rumah. Lari rusa tersebut karena apa? Dia melihat Rasulullah SAW sebagai jaminan dirinya. Maka rusa tersebut lari sampai di rumah. Dia katakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, segeralah engkau menyusu karena Rasulullah sekarang menjadi jaminan. Saya tidak mau Rasulullah lama menjadi jaminanku sekarang. Maka apa yang dikatakan oleh anak-anak rusa? Dia katakan, dia bilang, wahai ibuku, saya tidak mau minum air ASI yang dimana Rasulullah sebagai jaminannya. Lebih baik saya mati kelaparan dan kita mati karena saya cinta kepada Rasulullah. Itu anak rusa nggak mau minum air ASI karena tahu jaminannya Nabi besar Muhammad SAW. Maka rusa tersebut kembali mendengar bahwa anaknya tidak mau minum ASI gara-gara Rasulullah sebagai jaminan. Maka rusa tersebut kembali. Nabi mengatakan, bagaimana rusa, sudah kau lakukan kewajibanmu? Maka rusa tersebut keluar air mata, ya Rasulullah, dengan bahasa binatangnya. Ya Rasulullah, diceritakan kejadiannya. Menangis Rasulullah SAW. Keluar air mata Nabi besar Muhammad SAW. Seorang anak daripada binatang bisa cinta luar biasa kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka Baduy bingung. Ini rusak dilepasin balik lagi. Begitu balik lagi ngobrol dengan Rasulullah, Rasulullah menangis. Nanya nih Baduy, wahai Muhammad, apa yang kau lakukan? Ini rusak tadi pulang. Ini rusak pulang mau nyusuin anaknya. Ibunya bilang, kalau saya Muhammad utusan Allah sebagai jaminan, maka anak tersebut nggak mau nyusu karena dia cinta kepadaku. Allah mendengar jawaban tersebut, seorang Baduy di situ masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Sungguh mulia engkau wahai Rasulullah, sungguh akhlak rahmatan lil alamin, rahmatmu sangat luar biasa. Ini kasih sayang Rasulullah kepada binatang. Rasulullah memberikan kasih sayang luar biasa. Ada juga Rasulullah SAW itu kalau di dalam rumah itu ada kucing, ya. Kucingnya itu kalau ada Nabi di dalam rumah nggak gerak, duduknya di depan Nabi, mandang wajah Nabi, mandang dengan wajah kecintaan, kerinduan, nggak gerak. Kalau Nabi seandainya satu hari nggak keluar, dia nggak keluar, nggak gerak, nggak makan. Itu kucing. Tapi kalau Nabi keluar, dia keluar makan baru. Binatang merasakan kasih sayang. Kita sering dengar juga bagaimana pelepah kurma saat itu, ketika saat itu diganti oleh Rasulullah sebagai yang asalnya menjadi mimbarnya Rasulullah bertahun-tahun, ketika sudah rapuh, pelepah kurma yang lama diganti dengan yang baru, pelepah yang lama menangis. Karena apa? Rindu kepada Rasulullah SAW. Binatang, tumbuhan, pepohonan, semuanya cinta kepada Nabi besar Muhammad. Lalu kita sebagai umatnya, apakah kita cinta kepada Rasulullah? Bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad? Ini pertanyaan besar di dalam hati kita. Kalau kita tanya, jamaah semua cinta nggak sama Nabi? Cinta. Tetapi apa bukti cinta kita? Karena sebuah cinta itu memerlukan sebuah bukti. Kita cinta sama istri kita, kita buktikan, kita bahagiakan istri kita. Istri cinta kepada suami, dia bahagiakan suaminya. Orang tua cinta kepada anaknya, dia bahagiakan anaknya. Itu bukti cinta. Lalu bukti cinta kita kepada Rasulullah bagaimana? Apa yang kita berikan kepada Nabi? Apa yang kita tunjukkan kepada Nabi sehingga Nabi bahagia atas diri kita?
Ini pertanyaan yang bisa jawab diri kita. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia benar-benar cinta kepadaku. Bagaimana kehidupan kita? Sudahkah menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad? Sudahkah kita menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad? Sudahkah kehidupan kita, akhlak kita mencontoh Nabi besar Muhammad? Nabi besar Muhammad akhlaknya, beliau ketika dipanggil sama seseorang, mau orang kaya, mau orang miskin, mau yang muda, yang lebih tua, semuanya beliau hormati sama semua. Itu ketika dipanggil seluruh badannya berbelok, bukan cuman kepala. Ini adab, ini akhlak Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya, ada yang lebih mulia daripada Nabi besar Muhammad? Ada yang lebih mulia daripada Nabi besar Muhammad? Hanya Nabi besar Muhammad. Tapi lihat, dipanggil seseorang, sahabat maupun siapapun, beliau akhlaknya, beliau tidak menoleh kepala tapi seluruh badannya. Di antara akhlak Nabi besar Muhammad juga, beliau ketika berjabat tangan, beliau tidak pernah yang melepas duluan. Tidak pernah melepas duluan. Orang lain duluan yang melepas. Kenapa? Akhlak beliau. Tidak mau mengecewakan hamba. Akhlak beliau lagi. Ini kalau kita berbicara akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa sampai subuh. Siap nggak? Saya nggak siap. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Suatu ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabat-sahabatnya, sedang menyampaikan wahyu, sedang menyampaikan ilmu, maka datang seorang badui. Badui ini orang Arab pedalaman. Ya. Datang bawa rutop. Rutop itu kurma muda yang masih ada airnya, yang kayak anggur. Dia baru panen, tapi nggak dicoba dulu. Karena saking senangnya panen, dikasih Rasulullah. Bawa satu nampan itu. Ya Rasulullah, alhamdulillah nih saya panen, saya mau berikan hadiah kepadamu. Rutop. Maka Nabi terima. Nabi kalau hadiah mau. Tapi kalau zakat tidak mau nerima. Ya, sodakoh tidak mau. Makanya kalau ada habaib jangan dikasih sodakoh, jangan dikasih zakat. Ya, hadiah. Gitu. Ketika itu Nabi dikasih hadiah, maka dimakan tuh kurma. Biasanya Nabi kalau dapat hadiah makannya bareng sama sahabat, karena mereka juga lapar sama-sama lapar. Nabi lapar, sahabat biasa lapar juga. Ini makan rutop sendirian Nabi, sambil ngobrol, tersenyum, sambil nyeritain wahyu, sambil makan kurma, rutop tersebut dari badui. Sampai rutop tersebut habis. Ini sahabat bingung dalam hatinya. Ini kan kita lapar. Kok Nabi makan sendiri, ada apa? Mau nanya nggak enak. Diam sahabat, tapi dalam hati bertanya-tanya, kok kenapa nih Nabi makan sendiri? Maka udah habis, yang ngasih kan pasti senang banget, betul. Namanya makanan dikasih terus dihabisin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bahagianya seorang badui tersebut? Kita aja kalau ngasih makanan ke guru kita dimakan sampai habis, seneng nggak hati kita makanan kita? Ini Rasulullah. Seneng ini badui, pulang tersenyum, alhamdulillah. Rutop saya dimakan Rasulullah habis. Begitu pulang sahabat nanya, ya Rasulullah, engkau biasanya setiap makan sesuatu engkau berikan kepada kami. Kenapa engkau sekarang makan sendiri? Kata Nabi, wahai sahabatku, itu tadi rutop asamnya luar biasa. Kalau saya kasih kepada engkau, saya takut engkau berubah wajahnya, engkau marah kepada badui, dia sakit hati, saya tidak mau. Tuh lihat Nabi besar Muhammad. Dia nggak mau sakit hati orang, dia makan sendiri walaupun asam. Dan tidak berubah sedikit pun wajahnya Nabi. Seakan-akan makan rutop yang paling enak, yang paling manis. Padahal asam. Ada orang seperti Rasulullah.
Kita kalau dapat makanan gak enak pasti ngamuk, betul. Istri kita masak banyakan garam ngomel gitu. Iya. Kita ke rumah orang makanannya pas gak enak, ada yang kurang kita komplain. Wah gimana sih masak gak enak, nerima tamu. Ya. Rasulullah gak pernah begitu. Inilah sosok Nabi kita Muhammad. Inilah sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Banyak cerita tentang akhlak Nabi besar Muhammad. Inti daripada acara Maulid Nabi besar Muhammad ini, bagaimana keadaan kita, hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad. Berapa kali kita sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Ini bulannya Nabi besar Muhammad. Hadiah apa yang kita berikan kepada Rasulullah? Kado apa yang kita berikan kepada Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira ketika melihat umatnya anak muda dekat dengan pengajian. Rasulullah bahagia ketika anak-anak mudanya meramaikan musala masjid untuk sholat berjamaah, subuh berjamaah. Rasulullah bangga ketika ayahnya bisa mendidik istrinya menutup aurat, mendidik anak-anaknya supaya cinta kepada majelis, supaya cinta kepada agama. Rasulullah bangga ketika seorang istri bisa menjaga auratnya. Rasulullah bangga ketika anak taat kepada kedua orang tuanya. Rasulullah bangga ketika guru mencintai muridnya, murid hormat kepada guru. Itu yang membuat Rasulullah bangga. Rasulullah bangga ketika anak muda bisa bangun malam. Rasulullah bangga ketika seorang ibu bangun malam menangis untuk memohon ampunan daripada dosanya, dosa suami, dosa anaknya. Itu bikin Rasulullah bangga. Rasulullah bangga ketika seorang ayah di malam hari bangun sholat tahajud, qiyamul lail, sholat hajat, sholat taubat, menangis atas dosa-dosanya, mendoakan anaknya, mendoakan istrinya. Itu yang bikin Rasulullah bangga. Rasulullah bangga ketika umatnya sibuk dengan solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu. Masalah solawat ini ada satu cerita. Ini ada satu cerita kejadian di Mesir. Ada seorang perempuan. Ini perempuan gak benar. Perempuan bintang panas, film panas. Iya, ini kejadian benar. Bintang panas, ya. Sudah perempuan nggak benar intinya. Ini diceritakan daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi, tahu kan? Yang ahli tafsir yang terkenal itu. Beliau sudah wafat. Ya. Itu Syekh Mutawalli menceritakan kejadian ini. Ini seorang artis terkenal di Mesir, sudah terkenal negatif. Suatu ketika dia dapat peran memerankan cerita tentang Robi'atul Adawiyah, seorang wanita salehah, ahli ibadah luar biasa. Tahu Pak, Robi'atul Adawiyah sehari semalam berapa sholawatnya? 25.000 kali. Itu seorang perempuan. Kita laki-laki berapa? Belum istighfarnya 25.000 kali, belum tasbihnya, belum yang lainnya, belum sholat sunnahnya, belum sholat malamnya, belum segala macamnya. Itu baru sholawat 25.000 kali. Maka biasanya kalau namanya mau memerankan peran itu pasti mempelajari, betul nggak, kehidupannya. Jadi ini perempuan yang asalnya perempuan nggak benar, dia mau nggak mau karena dapat peran sebagai wanita solehah, dia mempelajari kehidupan Robi'atul Adawiyah. Dia berpura-pura bersolawat kepada Nabi 25.000 kali. Berpura-pura berperan. Paham? Karena dia artis. Berpura-pura mengikuti daripada kegiatan ibadah Robi'atul Adawiyah karena dia berperan sebagai bintang filmnya. Maka selesai film tersebut, sudah selesai syutingnya. Ini perempuan tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tobatan nasuha. Datang tahu-tahu kepada Syekh Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi. Ya Syekh, wahai guru, saya ingin bertobat di hadapan Allah. Bagaimana cara bertobat? Saya ingin bertobat, benar-benar tobat. Saya ingin menjadi wanita yang salehah.
Ini Syekh Mutawalli Sya'rawi kaget, bingung, ini terkenal di Mesir. Tahu-tahu datang mau tobat. Pasti nanya, betul. Kok kamu tahu-tahu datang tobat? Bagaimana caranya? Diceritakan, wahai Syekh, saya berperan jadi wanita soleha Rabi'atul Adawiyah. Selesai saya berperan, malamnya saya berjumpa Nabi besar Muhammad. Malamnya saya mimpi Rasulullah. Habis itu saya menangis di hadapan Rasulullah. Saya malu dosa-dosa saya bertobat sujud di hadapan Allah, di depan Rasulullah. Maka pagi hari saya benar-benar bertobat di hadapan Allah. Maka sekarang saya bersumpah, saya berjanji ingin merubah hidup saya. Ajari saya bagaimana cara menjadi wanita yang soleha. Dengan sebab apa? Pura-pura sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu. Kalau pura-pura sholawat saja bisa memberikan hidayah, seorang perempuan yang asalnya perempuan yang tidak bagus mendapatkan hidayah menjadi perempuan yang soleha. Bagaimana kalau kita sholawat dengan penuh kecintaan kepada Nabi besar Muhammad? Bagaimana kalau kita sholawat dengan penuh kerinduan? Bagaimana kalau kita sholawat dengan penuh cinta mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka demi Allah, tidak mungkin Rasulullah tidak hadir dalam mimpi kita. Cuman pertanyaannya, kita mau nggak sholawat? Sholawat ini perkara yang ringan, perkara yang mudah, perkara yang amalnya diterima. Walaupun kita misal sombong, saya Pak, alhamdulillah 2000 kali sholawat. Diterima sama Allah, walaupun pahalanya beda. Saya Pak, sehari 10.000. Gak apa-apa kita. Diterima sama Allah. Lalu kenapa kita berat? Ada apa dengan diri kita? Sholawat adalah perkara yang indah. Kunci segalanya. Kita pengen selamat di dunia. Kita pengen gobul hajat. Kita pengen semuanya dikabulkan oleh Allah. Kuncinya di sholawat. Kita pengen di kuburan kita bercahaya. Sholawat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Aktsiru sholati alayya fa innahu nurun fi qabri wa nurun fil syirat wa nurun fi jannah." Perbanyaklah sholawat kepadaku, kata Nabi besar Muhammad, maka sholawat tersebut akan menjadikan cahayanya di kubur, akan menjadikan cahayanya di syirat, akan menjadikan cahaya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis qudsi yang dimana Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, yang artinya Allah memerintahkan tubuh kita, baju kita, sarung kita, gamis kita, apapun yang ketika itu kita masih hidup, kita gunakan saat itu untuk sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Tanah yang kita injak ketika kita sholawat kepada Nabi besar Muhammad, kaki, peci yang kita gunakan saat kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Ketika kita di alam kubur, Allah perintahkan itu anggota-anggota yang pernah digunakan sholawat untuk bersolawat sampai yaumul qiyamah. Kita ini misal sekarang sholawat pakai gamis, pakai jubah, pakai peci. Ini nanti gamis. Ketika kita di alam kubur, ini gamis diperintahkan sama Allah untuk sholawat. Ini baju diperintahkan sama Allah untuk sholawat. Ini kaos dalam diperintahkan sama Allah untuk sholawat. Kurang nikmat apa? Kita di alam kubur masih dapat pahala sholawat. Akibat kita sering sholawat, yang berkaitan dengan saat kita sholawat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholawat. Pahalanya untuk kita. Kita tahu tadi Rabi'atul Adawiyah 25.000 kali. Seorang perempuan yang jelek, yang tidak baik, akibat sholawat mendapatkan hidayah. Maka ayo perbanyak saat ini di bulan Rabiul Awal ini, kita perbanyak lisan kita untuk sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Kita tanamkan dalam diri kita, ya Allah, saya rindu Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah. Kalau ada rasa cinta, Pak, maka tidak akan berat. Betul? Kalau kita sudah cinta, tidak akan berat. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad tidak akan berat. Maka coba
malam ini kita renungkan. Sebelum saya tutup, kita renungkan malam hari ini. Yang bisa menjawab diri antum pribadi. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kata Nabi SAW, hidupku bermanfaat untuk kalian, matiku bermanfaat untuk kalian. Maka sahabat bertanya saat itu, ya Rasulullah, ketika engkau hidup, saya tahu engkau bermanfaat untuk kami. Ketika engkau hidup, saya tahu engkau merahmati kami. Tetapi kami takut nanti ketika engkau sudah di alam kubur, bagaimana cara engkau memberikan manfaat untuk kami, wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, Allah perintahkan malaikat untuk menyampaikan setiap amal-amal perbuatan hambaku. Kata Nabi, wa in wajadtu khairan falhamdulillahi rabbi. Kata Nabi, apabila aku mendapatkan laporan daripada umatku saat itu berduduk bersama, membaca maulid Nabi besar Muhammad, memperingati maulid Nabi besar Muhammad, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, maka Nabi besar Muhammad di alam kubur mengucapkan alhamdulillah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak mudanya malam hari mendirikan sholat malam, anak-anak mudanya taat kepada kedua orang tuanya, maka Rasulullah mengatakan di alam kubur, alhamdulillah saya bangga kepada anak muda tersebut. Tetapi sebaliknya, wa in wajadtu ghairu dzalik, kata Nabi, kalau aku mendapatkan laporan anak-anak muda mabuk, anak-anak muda narkoba, anak-anak muda tidak mendirikan sholat, anak-anak muda jauh daripada majelis taklim, orang tua tidak mendirikan sholat, tidak mengajak istrinya untuk menutup aurat, istrinya tidak menutup aurat. Saat itu Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah di alam kubur? Memohon ampunan kita, menangis Rasulullah di alam kubur, meminta ampunan. Ya Allah, ampuni dosa hambaku tersebut, ya Allah, saya tidak mau hamba tersebut masuk ke dalam api nerakamu, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Itu Rasulullah, itu kekasih kita yang di dunia sudah berjuang untuk kita, di alam barzah pun masih menangis memikirkan kita. Lalu apa balasan kita untuk Nabi besar Muhammad? Malam hari ini kita renungkan, antum semua dan saya pribadi, berapa kali kita membuat Rasulullah bahagia, atau sebaliknya berapa kali kita membuat Rasulullah menangis. Terus kalau kita sering membuat Rasulullah kecewa, Rasulullah menangis atas dosa-dosa kita, lalu bagaimana kita minta syafaat sama Rasulullah? Sunnah pun kita tinggalkan, kewajiban kita tinggalkan. Nanti di alam barzah, ya Rasulullah, saya umatmu. Umat yang mana? Umat yang bagaimana? Menangis atas dosa saja tidak pernah, menangis atas rindu kepada Rasulullah saja tidak pernah, lalu meminta syafaat sama Rasulullah. Menangis ketika istri kita meninggal bisa. Suami menangis atas istrinya meninggal bisa. Istri menangis atas suaminya meninggal bisa. Istri menangis atas anaknya meninggal bisa, bahkan berhari-hari. Tetapi kenapa air mata kita tidak pernah menangis atas dosa kita? Bukankah dosa kita lebih besar, lebih bahaya, lebih menakutkan daripada meninggalnya anak kita, lebih menakutkan daripada meninggalnya istri kita, lebih ditanya oleh Allah daripada anak istri kita meninggal? Kenapa air mata kita tidak pernah menangis? Kenapa hati kita tidak pernah tersentuh dengan diucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad? Kenapa dalam diri kita tidak ada kerinduan kepada Rasulullah? Kita jadi umatnya, dari lahir sampai sekarang nggak ada keinginan ingin berjumpa sama Rasulullah. Ada apa? Ayo kita renungkan malam hari ini. Masih ada waktu, bulan-bulan Rabiul Awal ini, kita gunakan maksimal kita, minimal kita bersolawat sama Nabi besar Muhammad. Berapa kali? Terserah, 1000 kali minimal. Beb, 1000 kali berat. Setiap sholat 200 kali. Kali 5 berapa? 1000. Saya tanya, sholawat paling pendek apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Betul. Itu kira-kira kalau 200 berapa menit? Saya mau tanya. Habis sholat kita baca 200 itu kira-kira berapa menit? 10 menit? Nggak sampai. Anggap 10 menit. 10 menit buat Nabi kita berat. 10 menit kita waktunya untuk Nabi.
kita susah. Saya mau tanya kepada antum semua yang ada di sini. Setiap hari waktu kita banyak dihabiskan untuk handphone. Berapa jam kita hidup kita dengan handphone? 2 jam, 3 jam? Berat nggak handphone? Pernah nggak kita ngeluh males saya megang handphone? Pernah nggak? Bangun tidur yang kita pegang siwak? Yang kita pegang apa? Handphone. Nabi bangun tidur yang dipegang siwak. Coba di sini ada yang pakai siwak? Ada yang punya siwak? Siwak ini 10.000. Kita kalau beli pulsa berapa? Internet 200.000, 100.000, 80.000, 10.000 nggak bisa. Ini sunnah Nabi besar Muhammad. Ini sunnah Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya di sini ada nggak megang handphone? Megang handphone semua, betul? Ya, handphone jutaan. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. 10.000 nggak mampu. 20.000 nggak mampu. Ini siwak, keutamanya banyak. Di antaranya kata Nabi, mempermudah sakaratul maut. Orang kalau sakaratul maut susah ngucapin la ilaha illallah, kasih siwak. Kalau nggak bisa juga dikasih air daripada siwak, diminumin. Nabi ketika sakaratul maut, Nabi menunjuk siwaknya, memberikan isyarah, diambil sama istri beliau, dikasih, bersiwak Nabi. Ini siwak, hal yang kecil, sunnah Nabi. Coba ayo kita lazimkan siwak. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hal yang terkecil. Ini kalau kita pakai siwak, kita niat ittiba li Nabi, mengikuti Nabi. Selagi ini siwak nempel, itu dihitung ibadah. Setiap saat kita mau ngomong siwak, kita mau ngaji siwak. Rakaataini bisiwak khairu min sab'ina rakaatin bighairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Hal kecil. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Malu kita. Ya. Kita bisa beli yang lain, beli siwak nggak bisa. Hidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kalau kita cinta sama Nabi besar Muhammad. Ayo malam hari ini kita jadi perubahan untuk diri kita. Kita hubungkan diri kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita keluar dari acara ini kita mendapatkan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sebelum saya tutup, saya mengajak semua untuk doa bersama. Siap nggak doa? Siap nggak doa? Saya minta dihadirkan hati kita. Tolong hadirkan hati, bukan untuk saya, untuk Anda, hajat Anda. Bukan untuk saya. Hadirkan hati, minta sepenuh hati. Ini kita mau minta sama Tuhan kita. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Minta serendah-rendahnya. Insya Allah Allah ijabah. Siap doa bareng-bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wahai Tuhanku, malam hari ini ya Allah, saksikanlah kami ya Rabb. Malam hari ini kami bertobat di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, malam hari ini kami bertobat di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa istri-istri kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Kumpulkan mereka bersama Nabi besar Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, dosa kami banyak. Ya Allah, malam hari ini kami menadah di hadapan-Mu. Kami memohon di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, kerendahan jiwa, kehinaan jiwa kami ya Rabb. Pandang kami dengan rahmat-Mu. Pandang kami dengan maghfirah-Mu ya Rabb. Jangan turunkan tangan-tangan kami ya Rabb kecuali Engkau mengijabah doa kami.
Jangan turunkan tangan-tangan kami dalam keadaan kosong ya Rabb. Ya Allah, mata kami sering memandang yang haram. Mata kami sering melihat yang Kau tidak ridhoi ya Allah. Malam hari ini ya Rabb, ampuni dosa mata kami ya Rabb. Ya Allah, mata kami rindu memandang wajah Nabi besar Muhammad. Ya Allah, kenapa mata ini selalu kering? Ya Allah, kenapa mata ini tidak pernah menangis ya Rabb? Ada apa dengan mata ini ya Rabb? Jangan Kau tutup daripada mata ini ya Allah. Jangan Kau berikan mata kami mata yang tidak pernah menangis atas dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Allah, izinkan kami memandang wajah Nabi besar Muhammad. Ya Allah, lisan kami penuh dengan dosa. Lisan kami sering menfitnah, lisan kami sering berdusta, lisan kami sering menyakiti hati orang, lisan kami sering menghina orang ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa lisan kami. Ya Allah, ampuni dosa lisan kami ya Rabb. Sehingga lisan kami ringan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Sehingga lisan kami selalu berzikir menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, malam hari ini kami memanggil namamu ya Allah. Kami memanggil namamu ya Allah. Kami memanggil ya Allah dengan sepenuh hati ya Allah. Getarkan jiwa kami ya Allah. Getarkan jiwa kami ya Allah. Kami memanggil namamu ya Rabb. Ya Allah, hati kami kotor ya Rabb. Hati kami terdapat benci, iri, dengki ya Rabb. Hati kami terdapat hasud ya Rabb. Hati kami terdapat kesombongan. Hati kami merasa diri kami paling mulia. Hati kami merasa kami yang lebih sempurna. Ya Allah, buang kotoran hati dalam diri kami. Buang ya Allah. Gantikan dengan mahabbah kepadamu dan kepada Rasulullah. Gantikan isi penuhi hati kami ya Rabb dengan kecintaan kepadamu dan kepada Rasulullah. Kami tidak ada lagi, tidak mau lagi ada selain namamu dan nama Rasulullah di dalam hati kami ya Rabb. Ya Allah, jadikan hati kami terpenuh cinta kami kepada Engkau dan kepada Rasulullah ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa tangan kami ya Rabb. Tangan kami sering mencuri, tangan kami sering memukul istri kami, tangan kami sering mendolimi orang ya Rabb. Tangan kami sering melakukan hal-hal yang Kau haramkan ya Rabb. Ampuni tangan kami, ampuni dosa kaki kami ya Allah. Kaki kami sering melangkah ke tempat yang haram, kaki kami sering melanggar daripada perintah-Mu, kaki kami sering menyakiti orang lain, sering menendang, sering memberikan sesuatu yang tidak enak buat orang lain ya Rabb. Ampuni dosa kaki kami ya Rabb. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Kami ingin mati dalam keadaan tersenyum. Kami ingin mati dalam mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami ingin mati ketika sakaratul maut tiba ya Rabb. Hadirkan kami bersama Nabi besar Muhammad. Hadirkan kami bersama Nabi besar Muhammad sehingga rasa sakit sakaratul maut tersebut hilang ya Rabb. Hilang jauh, tidak terasa karena kami asyik memandang wajah kekasih kami Rasulullah. Sehingga kami meninggal dalam keadaan tersenyum. Engkau pun ridho dan kami pun ridho ya Rabb. Ya Allah, sungguh kami banyak melihat orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mereka tersenyum, mereka bercahaya, mereka bahagia, mereka terasa ringan, mereka seakan-akan tidur, tidak merasakan sakitan apapun ya Rabb. Karena kami tahu ya Rabb, Engkau tunjukkan tempat mereka di surga-Mu ya Rabb. Ya Allah, kami jadikan kami meninggal seperti mereka ya Rabb. Dan kami juga sering menyaksikan ya Rabb daripada azab-Mu ya Rabb, orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Raut wajahnya takut, raut wajahnya hitam, bahkan bau ya Rabb. Bahkan takut, keadaan takut ya Rabb. Kami tahu mereka ya Rabb. Mereka pasti dalam keadaan takut. Kau tunjukkan tempatnya di neraka ya Rabb. Jangan jadikan kami seperti mereka ya Allah. Ya Rabb, Allahumma hadina fi man hadait, وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat khususnya untuk diri Al-Faqir sendiri, dan mudah-mudahan untuk manfaat untuk kita semua. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara yang terakhir, yaitu doa. Untuk memimpin doa ini kami mintakan kepada salah seorang bapak tuan guru yang ada di muka kita. Untuk ini kami persilahkan. Ila hadrati Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karbil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna ya Allah jami'as sayiat wa tarfa'una ya Allah indaka ala darajat wa tuballighuna ya Allah salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma bi rahmatika ummana wa bi ghufrana wa bina syarra ma hammana wa ala hubbika wa hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala al-imanil kamil wa sunnah jam'an tawaffana wa anta radina anna ighfirillahumma lana wa li walidina wa li kulli muslimin ajma'in. Allahumma berkastajib du'ana wa syukurna wa rahmat amwatana. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa min binatayman wa qala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa anta tawaffana 'ala al-iman wa tawbah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam fadli subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Terakhir, ulun atas nama seluruh panitia mengucapkan salah hilap ampun dan maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.